Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini bersama. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini. Bapa, ku datang kepadamu. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, seperti biasa di akhir bulan kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Dimulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, di minggu keempat. Dan kita mau saksikan video pembelajaran kita. Princess, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ruth. Nah, dahulu kala hiduplah seorang dari Bethlehem Yehuda bernama Elimelek yang pergi ke daerah Moab untuk tinggal di sana sebagai pendatang. Elimelek memiliki istri bernama Naomi dan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Kemudian Elimelek meninggal dunia dan Naomi pun tinggal bersama kedua putranya. Kedua putranya mencari istri yang berasal dari daerah Moab. Namanya Orpa dan Ruth. Mereka tinggal selama 10 tahun di Moab. Kemudian kedua putra Naomi pun meninggal, sehingga tinggallah Naomi dan kedua menantunya. Dalam keadaan sedih, Naomi ingin kembali ke tempatnya di tanah Yehuda. Dan ia pun berkata kepada menantunya untuk pergi meninggalkan dia dan mencari suami yang baru sehingga mereka dapat berbahagia. Orpa sedih, kemudian dia pamit meninggalkan Naomi. Namun ada seorang yang bernama Ruth tetap ingin tinggal bersama dengan Naomi. Walaupun Naomi sudah tidak punya anak laki-laki untuk menjadi suami Ruth, tetapi Ruth berkata kepada Naomi bahwa ia akan ikut bersama-sama dengan Naomi. Kemanapun Naomi pergi, dia akan ikut. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah ini bahwa meskipun Ruth bisa pergi bebas, pergi meninggalkan Naomi, mertuanya, namun ia tidak melakukannya. Tetapi Ruth tetap mau menjaga ibu dari suaminya. Ruth tetap mengasihi ibu dari suaminya dengan tulus. Kalau tadi kita baca firman Tuhan, maka dapat kita pelajari Ruth bisa saja dengan bebas dia pergi meninggalkan Naomi, tetapi dia mau menemani Naomi. Ruth adalah seorang Moab, tetapi ia tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Hal ini mengandung arti jikalau kita bisa dipercaya Allah, maka Allah akan memakai hidup kita dengan luar biasa meskipun kita dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang mungkin bukan orang yang percaya, tetapi Tuhan bisa memakai kita asalkan kita mau memberi diri, kita mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari video tadi kita belajar tentang Boas yang memiliki ciri sebagai prajurit Kristus, yaitu seorang yang berhati emas. Adik-adik, jika kita melihat keadaan saat ini, ada banyak orang berkelakuan dan bertindak tidak baik, di mana selalu iri hati, selalu ingin menyaingi orang lain, penuh dendam dan kebencian terhadap orang lain. Adik-adik harus tahu bahwa manusia tidak dapat melihat ke lubuk hati orang, tetapi
Tuhan dapat melihat lebih jauh ke dalam hati kita. Karena itu, kita harus menjaga hati kita agar tetap bersih. Boas meskipun kaya raya, tetapi ia memiliki hati seperti emas, di mana hatinya juga kaya akan kebajikan dan kebaikan. Meskipun kaya dan diberkati, namun selalu rendah hati dan suka memberi. Berhati emas juga artinya tidak menghakimi dan memandang rendah orang lain. Berhati emas juga seorang hatinya tulus dan suka menolong. Nah, adik-adik, marilah kita memiliki hati emas yang kaya dengan kebajikan, kebaikan, rendah hati, tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain, serta menolong orang lain dengan tulus. Adik-adik yang baik, prince dan princessnya Tuhan. Jadi pada minggu ini kita membahas tentang Samuel, yaitu seseorang yang memegang janji. Jadi ceritanya dari awal, Samuel memiliki ibu yang bernama Hana. Nah, sebenarnya Hana ini adalah perempuan yang mandul dan tidak bisa memiliki anak. Tapi Hana terus tekun berdoa, dan di dalam doanya Hana berkata bahwa apabila Tuhan memberikan anak kepada Hana, maka Hana akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan mendengar doa Hana dan mengabulkannya. Nah, setelah diberi anak oleh Tuhan, Hana menamai anaknya Samuel. Dan setelah Samuel selesai menyusui, Hana menepati janjinya. Sesuai yang tadi Hana berdoa, kalau ia mendapatkan anak, ia akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Nah, setelah Samuel lahir, Hana memberikan anaknya kepada Imam Eli untuk dibesarkan oleh Imam Eli sebagai pelayan Tuhan. Nah, jadi Samuel tumbuh bersama dengan Imam Eli dan juga anak-anak dari Imam Eli. Tapi anak-anak Imam Eli tidak melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Anak-anak Imam Eli melakukan pelanggaran-pelanggaran di mata Tuhan. Tetapi Samuel yang masih kecil ini, walaupun orang-orang di lingkungannya melakukan hal yang tidak baik, Samuel tetap selalu melakukan hal yang baik. Samuel selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Samuel selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, walaupun orang-orang di sekeliling Samuel tidak melakukan hal itu. Jadi teman-teman semua, yang bisa kita pelajari dari Samuel, yaitu seorang yang pegang janji. Yang pertama adalah Samuel tidak ikut-ikutan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya Samuel memiliki prinsip. Kalau Samuel sudah berjanji untuk hidup dengar-dengaran sama Tuhan, kalau Samuel sudah janji untuk hidup menjadi pelayan Tuhan, Samuel memegang prinsipnya, Samuel memegang janjinya untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah ketaatan Samuel. Ya, Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih atau memurapi seorang raja sebagai ganti Saul. Namun di dalam diri Samuel ada rasa takut dibunuh oleh Saul. Tetapi Tuhan memberikan keberanian di dalam diri Samuel sehingga Samuel melangkah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih dari beberapa anak Isai. Tetapi Tuhan menolak itu semua karena Samuel melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Di depan mata Samuel ada orang yang kuat, gagah, hebat, perkasa, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, yang ketiga adalah Samuel mengurapi Daud. Ketika Samuel mengurapi Daud, ada roh Allah di dalam diri Daud, sehingga Daud menjadi orang yang membawa sukacita, damai di sekitarnya. Adik-adik, Daud itu adalah orang yang sangat beruntung. Mau tahu nggak kenapa?
Karena bukan karena kuat dan hebatnya dia menjadi seorang raja, tetapi Tuhan yang memilih dia langsung. Bukan karena Samuel juga yang mengurapi Daud, tetapi karena Tuhan yang mengurapi Daud. Dengan apa? Roh Allah hadir dalam diri Daud, sehingga Daud menjadi orang yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan menjadi orang yang berani juga. Nah, adik-adik juga adalah orang yang dipilih oleh Allah bukan karena kuat dan hebat kita. Kita juga diselamatkan oleh Allah bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, kuatnya kita. Enggak, bukan itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih kita sehingga kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Jadi adik-adik harus ingat ini ya, harus membawa damai di mana aja, di rumah, di gereja, di sekolah, di mana saja adik-adik harus membawa damai. Karena apa? Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri kita, maka kita harus membawa damai. Oke adik-adik? Oke Prince and Princess, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, biar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua kami, diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka, bahkan Tuhan memberkati masa depan mereka, biar masa depan yang berhasil dan beruntung menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.